Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah onsite perdana bagi jemaat Gereja Muara Karang. Oke. Sebelum ibadah kita mulai, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara prokes selama berada di ibadah ini. Tetap memakai masker selama berada dalam ruangan, ya, dilarang untuk makan dan minum ya terutama. Juga selalu menjaga jarak, tidak berkerumun ya. Apalagi nanti setelah ibadah selesai, dimohon untuk mengikuti arahan dari asyir kami untuk arah kepulangannya. Oke. Dan amplop persembahan sudah tersedia di bangku masing-masing di kantong belakangnya. Ya, Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan. Mari saudara-saudara kita siapkan hati untuk kita memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan menyertai kita semua, amin. Bolehkah kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita luar biasa. Katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hati kita, amin. Haleluya. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hei, semua. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Bolehkah kita bangkit berdiri? Semua yang ada di rumah juga yuk. Kita lebih lagi menari bagi Tuhan. Hei, terpujilah nama Tuhan. Cita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, amin. Oh, beri sorak-soraimu. Tuhan yang memulihkan kita semua, amin. Hey! Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari
pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan, kebenaran Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semua hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Jemaat saja katakan di sini dan di rumah, katakan, Bapakku. Inilah hati kami Tuhan. Ku percaya Kau Bapa. Ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sembah Dia, angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami sembah. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Yesus selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kau gunung batu kekuatanku. Terima kasih Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Kau Tuhan tak pernah tertidur. Penjaga Israel, Kaulah Yesus. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Kau Tuhan tak pernah
sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau ku. Sekali lagi katakan dengan iman, amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau ajaib perkasa, perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, Kau Allah perkasa, Kau Allah mulia, tiada Allah yang seperti-Mu. Kami sembah, kami tinggikan Engkau selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami mau nyatakan pada pagi hari ini, tidak ada tempat yang lebih indah selain kami duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dengarkan janji-janji-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan bagi kami. Kau sungguh hebat, Kau perkasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, bukakanlah pikiran kami untuk mengerti kebenaran, bukakanlah telinga kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menjadi penyambung lidah Tuhan yang baik buat kami, dan biarlah kuasa firman Tuhan menjamah kami semua pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan akan diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya baca demikian bunyinya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Saudara-saudara, Adam yang bikin salah, tapi aneh, Tuhan kutuknya bukan Adam. Terkutuklah Adam, enggak. Dikatakan apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Kenapa tanah yang terkutuk? Karena Adam yang mengelola, Adam yang mengusahakan tanah itu, sehingga tanah itu tidak diberkati lagi. Tanah itu menjadi tanah yang terkutuk. Firman Tuhan mencatat bahwa apapun yang Abraham kerjakan diberkati Tuhan. Anda kalau pernah ke Israel, Anda ngerti bahwa 90% wilayah Israel itu padang gurun. Nah, di padang gurun yang gurun pasir seperti itu, Abraham aneh, dia bisa menggali di padang gurun dan bisa keluar air. Lalu kemudian diturunkan berkat Abraham itu turun kepada Ishak. Ishak pun menggali sumur di padang gurun dan bisa keluar air. Lalu kemudian diturunkan berkat itu menurun. Berkat itu menurun sama seperti kutuk juga menurun. Nah, ketika Ishak mau mati, dia memberkati Yakub dan kemudian Yakub pun melakukan hal yang sama. Dia menggali di padang gurun dan keluar air dari sumur yang dia gali di padang gurun. Ini satu hal yang ajaib, saudara-saudara. Ini satu hal yang aneh. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya Abraham, orang yang diberkati Tuhan itu, dia buka restoran, restorannya diberkati Tuhan enggak? Restorannya maju, diberkati Tuhan. Kalau Abraham atau Ishak atau Yakub, dia buka toko, tokonya maju enggak? Tokonya pasti diberkati Tuhan. Setuju saudara-saudara? Apapun yang mereka kerjakan, kalau berkat Tuhan ada di atas kepalanya, maka apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan selalu berhasil. Tetapi saudara-saudara, dalam kasus Adam ini, Tuhan mengutuk, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi hidupnya susah, saudara-saudara. Lalu kemudian dikatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Berapa upah UMR di Jakarta sekarang? 4 jutaan, tante. 4 juta ya? 4,5. Wah, udah tinggi juga ya 4,5. Katakanlah orang upahnya UMR. Dan banyak orang sapam atau pegawai toko gajinya di bawah UMR. Katakanlah dia dapat UMR. Dia punya anak 2. Dia punya 1 istri, anak 2. Orang sekali makan semurah-murahnya di warteg berapa? 10.000 lah ya, katakan 10.000 ya, ngitungnya biar gampang. Orang makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Berarti si bapaknya aja makan 30.000 sehari. Istrinya makan 30.000 juga sehari. Anaknya makan 30.000, berarti sehari 120.000. Dalam sebulan berapa? 3.600.000. Gajinya berapa tadi? 4,5 juta. Dia mesti bayar listrik, mesti beli pulsa, dia mesti beli bensin, dia mesti bayar anaknya sekolah, lalu kemudian istrinya mau ke pasar, dia perlu naik angkot. Duitnya ada nggak? Habis. Giliran anaknya lulus SD mau masuk SMP, punya duit nggak? Nggak punya duit. Giliran anaknya kena sakit, kena demam berdarah, punya duit nggak? Nggak punya duit. Untung kalau jemaat sini, datang aja ke Pak Dokter Fajar, beres. Tapi kan mesti beli obat juga. Mesti beli obat, nggak ada duit juga. Nah saudara-saudara, kemudian si orang ini dia pinjam duit ke atasannya, ke bosnya di kantor. Pak, saya perlu uang, saya mau minjem dulu. Lalu kemudian atasannya di kantor bilang begini, kamu punya pinjaman bulan lalu belum dilunasin, belum lunas. Kamu harus lunasin dulu pinjaman bulan lalu, baru sekarang kamu minjem lagi boleh. Sedangkan anaknya sakit misalnya, dia nggak punya duit.
Dia rasakan apa? Duri nusuk. Ces, gitu. Lalu kemudian dia datang ke dia punya asuk, ke dia punya paman. Lalu kemudian, Suk, saya perlu uang nih, anak saya sakit, misalnya gitu ya. Lalu kemudian si asuknya bilang begini, lu ya kalau butuh duit aja baru datang. Nggak butuh duit mah lu nggak pernah kelihatan batang hidungnya katanya. Nggak ada, gue nggak mau minjemin. Tuh pintu nggak dikunci tuh. Apa yang dia rasakan? Nusuk lagi. Lalu kemudian istrinya tiba-tiba hamil lagi. Katakanlah seperti itu. Lalu kemudian mau melahirkan, masih ada duit nggak? Nggak ada duit, buat makan aja udah habis. Buat makan, buat transfer udah habis. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ya dia minjem lagi. Dia minjem lagi dan orang yang dia mau minjem itu nolak dia. Apa yang dia rasakan? Duri nusuk lagi. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan saudara-saudara, Alkitab itu mencatat tepat. Nah saudara-saudara, setiap orang yang hidupnya tidak diberkati Tuhan, maka semak duri dan rumput duri itu akan di sekeliling dia. Dan semak duri dan rumput duri itu akan menghimpit dia. Tapi syukur kepada Tuhan, di atas kayu salib, Tuhan Yesus menanggung kutuk itu. Amin. Nah saudara-saudara, saya dapat foto waktu saya bolak-balik ke Israel. Lalu kemudian saya ambil foto tentang duri di Israel. Bisa dimunculkan? Nah, ini pohon duri. Anda bisa lihat ya durinya. Lalu klik lagi yang lainnya. Nah ini perhatikan durinya tuh lebih panjang dari jari tengah saya. Durinya itu bisa berapa belas senti. Ini pohon aneh. Jadi kalau kita tekuk, dia elastis batang tengahnya. Tapi durinya dipotesin, nggak putus. Saya kan udah gede ya. Saya laki-laki dewasa, saya coba putusin. Kalau tusuk gigi gitu kan kita putusin dengan mudah. Ini duri ini nggak keputus. Berapa bulan kemudian saya datang lagi ke Israel, saya bawa tang kecil. Jadi saya potong tuh duri. Klik lagi yang berikutnya. Nah, segini tuh kelihatan durinya. Klik lagi, ada lagi. Tuh lagi, ada lagi. Nah ini pohon durinya seperti itu. Ada lagi satu lagi. Satu lagi. Nah ini pohon durinya seperti itu. Itu pohon duri yang dipakai di mahkota Tuhan Yesus. Jadi banyak orang punya gambaran itu pohon durinya tuh durinya kecil-kecil cuma 2 cm, 3 cm. Itu salah. Yang benar tuh durinya kayak gini. Durinya tuh memang berapa belas senti setiap durinya. Nah, Matius 27 ayat 29 sampai 30. Matius 27 ayat 29 sampai 30. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saya dulu sebelum saya pergi ke Manado, saya nggak ngerti buluh itu apa. Saya pikir teh bulu tuh bulu. Gitu. Saya pikir teh bulu. Ternyata bulu itu orang Manado itu bambu. Istilah kita tuh bambu. Jadi
mereka mengambil bambu itu lalu memukulkannya di atas kepalanya. Nah, duri seperti itu ditaruh di kepala bagian belakang, lalu kemudian dipukulkan di atas kepalanya sampai duri itu kena di dahinya. Nah, saudara-saudara, begitu luar biasa, rasa sakitnya itu seperti apa kita nggak bisa bayangin. Belum lagi paku yang menembus tangannya, lalu kemudian bagaimana cambuk yang berduri itu. Cambuknya tuh bukan berduri, sebetulnya cambuk itu di ujungnya tuh ada timah hitam. Jadi waktu dicambuk itu udah rasa sakit, tapi waktu cambuknya dicabut maka darahnya tuh kebocel gitu. Bocel itu apa? Nyoplok gitu, sampai dagingnya tuh nyoplok begitu, bocel begitu ya. Nah, itulah penderitaan yang Tuhan Yesus pikul dari kita. Nah, kenapa mahkota duri dikenakan di atas kepalanya? Berdasarkan Kejadian 3 tadi, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Itu adalah kutuk. Tapi Tuhan Yesus menanggung kutuk kita di atas kayu salib. Saya tahun 1999 itu masih melayani di GBI Ebenezer. Ibu berapa kali ya ke Ebenezer ya. Lalu kemudian pendeta HL Senduk Om Ho itu gembala sidang seniornya waktu itu. Lalu kemudian saya melayani cukup baik di sana, saya menjadi wakil gembala di sana. Nah, lalu kemudian tahun 98 itu kan Pak Presiden Soeharto waktu itu kan dilengserkan oleh rakyat. Lalu kemudian terjadi resesi. Dolar dari tadinya 2.500 naik jadi 17.000. Masih ingat ya? Waktu itu harga mobil naik berapa kali lipat. Dulu waktu itu anak saya nomor 1 dan nomor 2 itu masih nyusu. Susu tadinya 1 kaleng 40.000, waktu Krismon itu naik jadi 200.000. Dari 40.000 jadi naik 200.000. Semua harga naik tinggi, tapi gaji kita kan nggak naik waktu itu kan. Waktu itu saya di gereja itu saya sistem gaji. Dan gaji kita nggak naik. Akhirnya saya telepon tuh sampai bisu tuli. Kalau sebulan nunggak, belum bayar 1 bulan, itu nggak bisa keluar, tapi masih bisa nerima. Tapi kalau 2 bulan nunggak, itu udah bisu tuli. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Lalu kemudian saya juga, waktu itu ada kredit rumah. Masih ingat waktu itu, kalau kita naruh di bank, deposito, bunga bank itu bisa sampai 55%. Nah, kalau kita minjem, bank juga sebetulnya mengalami kerugian. Dia orang naro, dia kasih bunga 55%, tapi dia pinjemin ke orang, bunganya pun mau nggak mau bank naikin. Lalu kemudian kita naiknya jadi naik sangat tinggi. Waktu itu yang minjem, yang punya kredit itu mau nggak mau gigit jari deh. Cicilannya jadi naik tinggi. Sedangkan kebutuhan naik melambung. Dan saya ngalami krisis waktu itu. Sampai waktu itu saya punya kredit rumah. Itu nunggak 5 bulan. Ternyata kalau nunggak 5 bulan, dendanya bukan 5 bulan. Tapi dendanya tuh 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 5 tambah 4 berapa? 9. Tambah 3 berapa? 12. Tambah 2 berapa? 14. Tambah 1 berapa? 15. Jadi nunggak 5 bulan, dendanya 15 kali 15 bulan. Karena 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1.
Gimana nggak nyekek leher waktu itu. Aduh, saya dapat peringatan sampai peringatan ketiga dari bank. Suruh kosongin rumah kami karena dalam 2 minggu itu rumah udah disita sama bank. Aduh, saya nangis waktu itu. Di gereja Ebenezer waktu itu saya tiap hari ngantor. Itu ada mimbarnya gede. Saya bawa tuh surat peringatan dari bank itu. Saya bawa, saya ngumpet tuh di belakang mimbar kan. Saya ngantor tiap hari, tapi kan namanya pendeta ya nggak sibuk kayak yang lain gitu. Jadi saya ngantor, tapi kami punya banyak waktu mau doa mau apa gitu. Saya berlutut di belakang mimbar, saya bawa surat peringatan dari bank itu, saya taruh di bawah, saya nangis sampai ingus dan iler keluar. Sampai itu surat peringatan dari bank tuh udah gak kebaca. Karena air mata, ingus dan iler keluar di situ. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan. Apa yang salah dengan saya? Sampai telepon aja udah mau diputus. PLN sampai kirim surat. Itu listrik di rumah kami mau diputus. Gara-gara ya bagaimana keadaannya seperti ini. Saya bilang, Tuhan ampuni saya doa puasa. Saya sempat doa sampai 5 bulan. 5 bulan saya doa puasa, itu berarti 150 hari. Saya coba berbagai macam jenis puasa, saya coba semua. Sampai saya berhasil nulis buku tentang puasa itu, karena saya sudah coba semua jenis puasa itu. 5 bulan saya puasa, lalu kemudian saya tanya, Tuhan salah saya ini apa gitu. Sampai kami ngalami krisis seperti ini. Saya punya kakak, anaknya 4, sekolah di Australia semua. Dan waktu itu kan lagi krismon, anaknya tetap aja di Australia begitu. Nggak masalah buat kakak saya tuh. Dia punya pabrik, dia punya toko besar, dia punya pokoknya dia cukup kaya lah, cukup berada. Saya bilang sama kakak saya, tolongin gua nih, gua mau di rumah mau disita nih, udah 5 bulan gua nunggak. Tolong deh beli rumah gua, supaya kalau disita kan gua nggak dapat apa-apa. Kalau dibeli kan masih ada sisanya gitu loh. Jadi kita jual nanti saya balikin duit kamu. Dia bilang enggak, gua nggak mau. Tolongin gua, saya bilang. Ini kakak kandung loh. Dia keraskan hatinya gitu. Enggak, gua nggak mau. Saya pinjam ke majelis di gereja kami. Di gereja itu banyak orang kaya. Kan daerah Menteng kan gerejanya. Saya ngomong ke majelis di gereja kami. Pada ngerasin hati loh. Nggak ada yang tergerak gitu loh. Saya doa, Tuhan apa nih masalahnya? Sampai kakak saya sendiri nggak mau bantu. Sampai saya minta ke orang kaya, tolongin beli rumah saya supaya saya dapat sisanya gitu. Pada ngerasin hati nggak ada yang mau. Aneh. Saya doa, lalu kemudian saya dapat penglihatan. Penglihatan tuh jadi kayak nonton film, tapi kita jadi pemainnya di situ gitu loh. Kayak mimpi, tapi kita ada di situ gitu, kita sadar. Lalu kemudian saya diingatkan Tuhan, dulu papi saya minimal setahun sekali pergi ke Gunung Kawi. Dan papi selalu bawa ayam hitam sampai paruhnya, kukunya, matanya semuanya hitam gitu loh. Dan dia bawa berapa banyak. Lalu kemudian kami dan si papi kan senang mobil tuh dulu. Dengan 16 mobilnya dibawa ke sana. Karena si papi pergi ke Gunung Kawi pertama kali itu dia nggak punya mobil gitu. Sekarang dia punya 16 mobil, dia mau menunjukkan rasa terima kasih gitu loh kira-kira. Lalu kemudian papi punya usaha kaya, maju, sangat maju waktu itu.
Dan kemudian ada satu orang pendeta namanya Boy Ogi dari gereja Tabernakel. Dia datang ke rumah papi, dia injilin si papi. Orang gak kenal diinjilin. Hebat tuh pendeta. Sampai si papi mau ke gereja. Terima Tuhan Yesus. Lalu Boy bilang begini, itu gantungan di atas pintu gak boleh diturunin. Terus ada apa lagi? Papi punya gentong. Gentong tuh jadi orang kalau beli barang di toko papi itu dapat kwitansi. Nah, kopi kwitansinya dimasukin ke gentong. Itu buat apa? Buat ngikat tuh orang. Jadi orang beli, katakanlah beli TV atau beli kulkas di tokonya si papi, lalu dia pindah ke Semarang. Di Semarang juga kan ada yang jual TV, ada yang jual kulkas, ada yang jual barang elektronik. Tapi aneh, dia udah pindah di Semarang, dia akan balik lagi ke Bandung untuk beli barang elektronik di toko papi saya. Ada lagi yang udah pindah ke Jakarta, dia balik lagi ke Bandung cuma buat beli barang elektronik di toko papi saya. Padahal di Jakarta kan lebih banyak toko daripada di Bandung. Ada yang udah pindah Surabaya, dia balik lagi ke toko papi saya. Kenapa? Itu setiap kopi kwitansi itu dimasukin ke dalam gentong. Lalu ada air dari dukun, itu nggak boleh dibuka tutupnya. Ada berapa botol air, ada ada patkwa, jadi papi tuh kemana-mana gitu. Dia cari pesugihan dan benar-benar jadi maju sih. Lalu kemudian Boy Ogi bilang ini nggak boleh. Diangkut semua, dibakar semua, aneh. Dalam waktu berapa bulan, usaha orang tua saya itu habis. Dia punya 5 toko, dia punya gudang, kami punya rumah juga di Lembang, ada beberapa rumah di Lembang. Lalu kemudian ada 16 mobil, 16-nya habis. Dan setelah semuanya dijual, waktu itu hutang papi masih berapa miliar. Zaman itu nggak ada orang beli mobil kredit. Zaman itu nggak ada orang beli rumah kredit tuh nggak bisa. Kalau mau juga punya rumah, surat sertifikat rumahnya ditaruh di bank buat minjem duit bisa. Tapi tidak seperti sekarang waktu itu. Aneh, itu mobil nggak ada yang kredit, rumah nggak ada yang kredit. Tapi bisa habis semuanya. Karena itu kekayaan bukan dari Tuhan. Jadi Tuhan buka pagarnya. Jadi kapan aja mau diambil dibalikin ya silahkan aja gitu. Dan kami usahanya habis semuanya. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan itu kan salah papi saya. Bukan salah saya dong. Terus saya mesti gimana? Saya bilang. Lalu kemudian Tuhan bukakan tentang Tuhan itu akan menuntut pembalasan pada orang yang bersalah yang melukai hatinya sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang yang menyakiti hatiku. Jadi saudara-saudara saya bilang, lah terus saya mesti gimana dong? Itu papi punya salah, terus saya ketimpaan salahnya. Lalu kemudian Tuhan bukakan tentang orang Israel yang mengakui dosa orang tua dan nenek moyangnya. Saya bilang, terus mesti gimana dong? Saya akui dosa saya, tapi papi udah meninggal. Papi udah mati. Baru berapa bulan yang lalu sih matinya. Waktu itu tahun 2000. Januari 2000. Papi meninggal tahun 99. Saya mohon ampun buat papi juga udah meninggal. Ternyata Tuhan bukakan. Kalau kita mengakui dosa orang tua dan nenek moyang, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Tetapi kutuk yang menurun ke atas kepala kita, kutuk itu terputus. Karena kita mengakui dosa orang tua dan nenek moyang kita.
Saya akuin dosa orang tua saya akuin dosanya si engkong dan kongcok saya, orang-orang nenek moyang saya akuin dosa mereka, saya bebaskan, saya putuskan semuanya. Lalu kemudian saya terima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan membebaskan kita semua. Mari kita lihat dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14. Sorry, bentar. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Kristus menanggung kutuk kita di atas kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Abraham itu bapak orang percaya, bapak orang beriman. Tetapi jangan lupa, Abraham juga orang yang paling kaya pada zamannya. Di seluruh dunia, di seluruh Asia Tengah, Abraham itu orang paling kaya waktu itu. Tidak ada orang sekaya Abraham. Ishak lebih kaya lagi. Yakub pun sedemikian diberkati Tuhan dan kaya. Jadi berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saya menyatakan kemerdekaan dari kutuk dan saya terima berkat Tuhan. Lawan kata dari mati adalah hidup. Kalau nggak hidup pasti mati. Kalau nggak mati pasti hidup. Demikian juga lawan dari berkat itu kutuk. Jadi kalau nggak dapat berkat, dapatnya kutuk. Kalau nggak dapat kutuk, dapatnya berkat. Jadi ketika kutuk itu dihapuskan, ketika kutuk itu dibatalkan, sorry ini alarm saya punya waktu 30 menit habis. Jadi ketika kutuk itu dibatalkan, maka diganti dengan berkat. Kutuk itu sama seperti gelap, berkat itu sama seperti terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu hilang. Lalu kemudian saya confession, membuat satu pernyataan, pengakuan. Lalu kemudian setelah saya nyatakan saya diberkati Tuhan, waktu itu kami tetap melayani di gereja yang sama, gajinya tetap sama. Tapi aneh, ada satu jemaat, dia bilang, Pak Joni dulu ngontrak rumah beli cash atau kredit. Saya bilang kredit Pak. Aduh sekarang bunga lagi gila katanya. Kalau naruh uang di bank itu bisa cepat kaya. Tapi kalau minjem dari bank itu kita bisa kecekek leher katanya. Bapak lancar nggak bayarnya? Saya bilang justru nih, saya udah dapat peringatan ketiga. Saya mau disita nih rumah saya Pak. Ini jemaat yang punya usaha, dia perusahaan itu orang Singapura punya. Dia kerja di ruko itu, lalu kemudian dia tidur di lantai 4, lantai 1, 2, 3 buat kantornya dia gitu loh. Jadi bukan orang kaya gitu. Pak, saya minta datanya, nanti saya hitungin. Tapi saya sama istri, tiba-tiba saya lagi doa, Tuhan bilang, suruh kosongin tabungan, suruh kasihin ke Pak Joni. Masalahnya ini tabungan kita berapa tahun.
Jadi saya nggak berani ngambil keputusan. Dia bilang begini, saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang Tuhan yang suruh, Tuhan tolong bicara sama istri saya. Saya mau konfirmasi, kalau memang Tuhan bicara sama istri saya akan lakukan. Katanya. Jadi dia diem. Besokannya istrinya bilang gini, Pi, Tuhan ngomong sama saya, suruh kosongin tabungan kita, kasihin ke Pak Joni katanya. Jadi dia ngasih saya 1 dus kotak sepatu. Dulu judulnya kotak sepatunya ada tulisan Starmon. Pikir saya lumayan nih dapat sepatu Starmon nih. Ternyata itu isinya duit cash semua. Lalu kemudian dia bilang, Pak tolong ini uang tidak bisa lunasin rumah Bapak, tapi tolong Bapak restrukturisasi. Jadi hutang kami masih waktu itu utangnya 120 bulan 10 tahun. Lalu kemudian kita bayar udah 40 kali. Lalu masih ada sisa 80, tapi ada tunggakan 5, berarti 85 bulan. Kami restrukturisasi dibikin 1 tahun. Lalu kemudian Tuhan memberkati kami terus sampai dalam waktu 7 bulan. Harusnya 85 bulan, 7 bulan kami bisa lunasin hutang itu. Saya bayar hutang kredit card, 2 kredit card saya punya. Tapi udah gak bisa dipakai, udah diblokir sama bank. Sebab minimum payment pun kami gak bisa bayar. Kami lunasin semua hutang. Dan kemudian saya perhatikan, ada satu perbedaan yang sangat nyata. Dulu penghasilan kami ya seperti ini, tapi banyak kebocoran. Tapi setelah kami hidup dalam berkat, dalam anugerah Tuhan, bocornya tuh ketutup, bocornya ditambal gitu loh. Dan kemudian Tuhan memberkati kami itu dengan berkat yang aneh-aneh, berkat yang tidak terduga. Hari ini kalau ada di antara saudara yang mengalami bahwa hidup saudara masih di tengah semak duri dan rumput duri. Hari ini saya memberitakan satu kabar baik. Tuhan Yesus sudah menanggung setiap kutuk kita di atas kayu salib. Dan ketika ada gambar yang berikutnya, gambar Bukit Golgota. Ketika Tuhan Yesus disalibkan itu, darahnya itu menetes. Menetesnya di mana? Di tanah. Nah, ini Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Ini Bukit Tengkorak ini bukan karena ada banyak tengkorak, tetapi karena bentuk bukitnya itu seperti tengkorak. Ada gambar satu lagi. Nah, bentuk bukitnya itu seperti tengkorak. Sampai hari ini bukit yang sama. Lalu kemudian ada seorang ahli menggali di bawah Bukit Tengkorak ini. Dan kemudian mencari DNA dari darah yang masih tersisa. Udah ribuan tahun tapi teknologi bisa menemukan. Dan ini DNA aneh, darahnya aneh, kata bentuknya aneh. Dan saudara-saudara saya percaya ketika darah Yesus, darah Kristus itu menetes di tanah. Maka tanah yang tadinya terkutuk itu menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang tadinya semak duri dan rumput duri, itu dihapuskan oleh Tuhan dengan darah Yesus yang menetes di tanah itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa sama-sama. Anda ikutin doa yang saya naikkan. Tuhan, saya sudah dengar firman Tuhan. Saya setuju dengan firman Tuhan. Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan saya. Tuhan juga mengampuni dosa dan kesalahan orang tua maupun nenek moyang saya. Dan sekarang saya mengakui, saya hidup di bawah semak duri dan rumput duri.
Tapi saya sudah dengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Untuk menanggung setiap kutuk yang seharusnya saya pikul. Sekarang saya dimerdekakan dari semua kutuk di atas kepala saya. Dan sekarang juga saya dibebaskan dari semua kutuk. Saya menerima berkat Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya. Tidak ada lagi semak duri. Tidak ada lagi rumput duri dalam hidup saya. Yang ada adalah berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Abraham itu saya menerimanya di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk salib Kristus yang membebaskan saya. Terima kasih untuk salib Kristus yang memerdekakan saya sehingga saya menjadi orang yang merdeka. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya bisa jadi berkat buat banyak orang karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan ada dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati saudara semua, silakan kembali duduk, saya serahkan kembali. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Joni Jaya atas firman Tuhannya yang memberkati kita semua. Oke, saya percaya kita semua yang hadir pada hari ini dan mengikuti ibadah secara online sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada amin saudara-saudara? Yang percaya kita diberkati oleh Tuhan, kita beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita semua ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amplop-amplop persembahan sudah tersedia di bangku Bapak Ibu di kantong belakangnya. Bagi yang ingin memberi persembahan bisa juga melalui rekening transfer BCA yang sudah ditampilkan di depan, atau boleh memberikan amplop di persembahan di depan mengikuti arahan dari petugas kita. Oke, sebelum kita memberi persembahan kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Jaya, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan Pak Joni ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga pakai Pak Joni lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya pun dimanapun Kau tetapkan Pak Joni untuk melayani ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami ingin memberi yang terbaik untuk Engkau. Kiranya persembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, persembahan kami juga boleh menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan boleh mengikuti arahan dari sebelah kanan untuk maju ke depan, diikuti dengan barisan yang di belakang. Dimulai dari barisan yang ke depan dulu ya. Sambil kita mengikuti weekly news di minggu hari ini, di minggu ini. Oke. Untuk ibadah Komsel tetap diadakan di hari Selasa jam 8 malam, melalui link Zoom yang dibagikan melalui WA Group atau bisa juga melalui website gbimk.org. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu yang WBI, ibadah WBI dan ibadah doa fajar untuk minggu ini diliburkan. Karena pada tanggal 15 April, hari Jumat, kita akan mengadakan ibadah on-site kembali dan akan juga diibadah melalui YouTube, link YouTube yang streaming. Ibadah tanggal 15 April akan dilayani oleh pendeta Dr. Fajar
dengan tema Yesus mati supaya aku hidup. Kemudian untuk ibadah hari Minggu tanggal 17 April, kembali diadakan ibadah onsite dan melalui live streaming YouTube, akan dilayani oleh pendeta Nathanael pribadi dengan tema bangkit dari keterpurukan. Semua link Zoom ibadah tengah minggu dapat diakses melalui website gbimk.org. Bagi saudara yang memiliki anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah melalui Zoom juga tanggal 17 April. Dan untuk kaula muda yang ingin mengikuti ibadah secara onsite diadakan setiap hari Minggu jam 12 siang setelah ibadah umum selesai. Oke, sekian untuk Weekly News minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya ingatkan kembali untuk tidak terjadi kerumunan di pintu keluar. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu bisa mengikuti arahan asyir dari barisan paling belakang untuk keluarnya. Oke. Ya, sebelum kita tutup ibadah pada siang hari ini, kita akan berdoa dan akan ditutup dengan doa berkat. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh datang di ibadah onsite yang pertama bagi kami ya Tuhan. Kami bisa juga mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, semua jemaat yang hadir sudah mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Dan mengalami jamahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin di antara kami ada yang mengalami sakit. Kami percaya kami sudah disembuhkan. Mungkin kami juga ada yang mengalami beban berat pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga telah memberikan kelepasan ya Tuhan. Tuhan mungkin bagi mereka yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pergaulan, apapun dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang pegang kendali kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Kami saat ini berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan kami percaya Engkau juga pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berikan hikmat pada Pak Jokowi dan seluruh aparat kementerian dari jajaran yang paling atas sampai yang paling bawah di pelosok-pelosok. Tuhan pelihara dan tutup bungkus bangsa Indonesia dari segala kehancuran. Damai sejahtera turun atas bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi semua jemaat yang hadir, pulang dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat. Kau luputkan dari segala penyakit COVID. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami siap menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Dan kita mengangkat kedua tangan kita ke hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah kalian semua dengan cinta dan kasih dari Allah Bapa kita di surga. Kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kepada kita semua. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang dipercaya dan diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, diingatkan kembali untuk keluar dari ruangan ini tidak berkerumun dan boleh dimulai dari barisan yang paling belakang diikuti dengan barisan yang di depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.